Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih melanjutkan seri Camino de Santiago. Hari kedua dalam perjalanan Camino de Santiago kali ini dimulai dari Oporino ke Redondela. Perjalanannya kurang lebih 18 km. Bisa berangkat dari jam 8, habis sarapan, jam 5 sudah sampai, kurang lebih. Tentu dengan dalam perjalanan itu berhenti, istirahat, makan siang, jalan lagi. Dan hari yang kedua ini lebih tenang, lebih bisa antisipasi, tetapi pada saat yang sama sudah mempunyai keyakinan lebih. Karena kemarin sudah berhasil, meskipun dengan segala macam kesulitan dan tantangan, maka hari yang kedua juga pasti akan berhasil. Berhasil dalam arti sampai di tujuan dengan aman dan selamat. Karena sudah punya pengalaman. Tapi pada saat yang sama, tentu karena sudah mengetahui, nah inilah kelemahan pikiran kita mengantisipasi. Sehingga kemudian malah kurang bisa menikmati. Bisa jadi, ada dua kemungkinan itu. Namun, pada hari yang kedua dalam perjalanan Camino ini, dari Oporino ke Redondela, kami bertemu dengan beberapa orang yang sangat menarik. Yang pertama, sebut saja namanya Stefani. Dia berjalan Camino sendirian. Dia adalah anak gadis kurang lebih umur 20-an, asalnya dari Portugal, tetapi sementara ini sudah beberapa tahun tinggal di Paris. Dia berjalan sendiri, anaknya kecil, menarik, tidak sangat cantik tetapi menarik, dan begitu ramah, pandai bergaul. Maka dengan mudah kami bersahabat dengan Stefani. Dan kadang-kadang ngobrol dalam perjalanan, tetapi kadang-kadang juga dia meninggalkan kita. Karena seperti biasa, meskipun Stefani ini berjalan tidak terlalu cepat, kita orang Indonesia tetap ketinggalan. Biasanya orang Indonesia itu jalannya ya tidak terlalu cepat, hanya yang terakhir pada waktu sampai di tujuan. Karena memang menurut penelitian, orang Indonesia ini termasuk yang paling mager se-Asia dari ukuran jalan kaki. Sehari hanya 3.000 sampai 3.500 jalan kaki. Maka termasuk ukuran yang paling bawah bagi orang-orang di Asia, apalagi dibandingkan orang Eropa. Maka tidak heran kalau kemudian Stefani biasanya kemudian meninggalkan kita. Tapi kami semua senang dan sungguh-sungguh bisa mengenal pribadinya yang ramah, yang banyak bicara, dan easy going. Dan biasanya pada waktu dalam perhentian kita bisa bersama lagi. Ya, sambil kemudian ngobrol dan bercerita. Kemudian saya sendiri bertemu, dan beberapa orang juga bertemu, seorang pemuda, umurnya 20-an. Dia dari Ukraina, sendirian juga menjalani Camino. Dan ketika saya ngobrol, teman-teman juga ngobrol, akhirnya kami tahu bahwa pemuda ini yang dari Ukraina yang sedang berperang, ternyata sudah meninggalkan Ukraina sejak umur 17. Jalan kaki terus. Itu berarti sudah 3 tahun dia jalan kaki. Dan kemudian dia bercerita bagaimana ternyata dia masuk dalam sebuah sistem atau budaya solo traveler. Dia menceritakan, karena kami tanya-tanya, kepo biasa, bagaimana bisa hidup selama 3 tahun sendirian jalan terus. Rupanya dia menjelaskan bahwa ada komunitas, ada sebuah budaya yang mengakomodir solo traveler ini. Dan memang kami melihat dalam perjalanan ada pondok-pondok kecil di tengah hutan atau di pinggir kota yang ada tulisannya solo traveler. Rupanya ini untuk mereka seperti pemuda ini. Dia sudah biasa dan karena itu bisa menemukan tempat-tempat untuk bernaung sebagai solo traveler. Bahkan dia bercerita bahwa
ada juga resto-resto yang mau menerima solo traveler ini untuk bekerja sekedar mendapatkan makan dan sedikit uang saku. Dua-duanya diuntungkan. Dan karena ada suatu sistem solo traveler ini, pemuda ini bisa hidup. Dan dia bercerita bahwa menjalani keluar dari Ukraina, menjalani perjalanan sebagai solo traveler berziarah yang sendirian dengan maksud silih supaya perang di Ukraina bisa berakhir. Dan semoga keluarganya di negaranya itu aman, tidak menjadi korban perang, dalam arti meninggal atau cacat. Dan ketika ngobrol, dia mengatakan suatu ketika, saya kalau seusia Anda, dia mengatakan kepada saya, dan juga teman yang seusia, saya tidak akan jalan lagi. Saya akan berhenti dan menikmati hidup saya. Saya sudah jalan begitu lama. Dan itu ketika saya masih muda. Saya tersenyum, karena memang kita bisa saja merencanakan, namun akhirnya Tuhan juga yang menentukan. Dalam perjalanan ini kami bertemu lagi juga menjelang akhir. Suami istri yang kemudian mengingatkan kepada saya bahwa dalam perjalanan seringkali mereka ketemu dengan saya dan rupanya memperhatikan kelompok kami. Dan mereka bertanya dan kami menjelaskan bahwa kami dari Indonesia. Dan mereka heran karena rupanya belum banyak kami knower yang berasal dari Indonesia. Mereka senang sekali. Mereka berdua dari Brazil. Mereka bercerita bahwa mereka memang sudah menginginkan Camino ini cukup lama. Dan dia bercerita bahwa kalau kita sungguh rindu dari hati, Tuhan akan membuka jalan. Dan saya mengatakan juga, kalau Santo Yakobus berkenan, kita pasti akan diizinkan untuk datang Camino dan kemudian berdoa di makam beliau. Saya sendiri mengalami hal itu. Lama sebelum Camino tahun 2015, saya pernah berdoa karena saya berziarah menggunakan bis ke makam Santo Yakobus di Santiago de Compostela. Dan saya berlutut di makamnya, bersyukur atas rahmat iman yang telah diwartakan sehingga kami bisa mengimani Tuhan. Dan pada akhir doa saya mohon secara pribadi, Rasul Besar Santo Yakobus, kalau berkenan, tolong izinkan saya untuk menjalani Camino dan kemudian berdoa di hadapan-Mu di tempat ini. Dan kemudian memang Tuhan membuka jalan dan saya percaya Rasul Yakobus berkenan. Dan saya mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Sutri dari Brasil ini. Maka, kalau Anda mempunyai keinginan dan kerinduan untuk menjalani Camino, berdoalah kepada Rasul Besar Santo Yakobus. Karena kita akan berziarah menuju ke makamnya pada ujungnya di Katedral Santiago de Compostela. Kalau memang Tuhan berkenan, Rasul Yakobus berkenan dikunjungi, pasti kita dibukakan jalan juga. Namun dari hari yang kedua ini saya semakin terbuka bahwa dalam perjalanan ini kita bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan kita bisa belajar. Menurut saya, kita tidak pernah bisa mengenal seseorang kecuali kita sungguh-sungguh berjalan bersama. Dan kemudian melihat, mendengar, dan merasa dan mengalami perjalanan ini dalam kebersamaan. Dan karena itu menurut saya tidak harus menghakimi siapapun. Setiap pribadi mempunyai cerita, setiap pribadi mempunyai latar belakang, tapi semuanya dicintai oleh Tuhan. Semakin banyak berjumpa dengan berbagai macam pribadi, kita semakin diperkaya. Kita bisa semakin terbuka untuk menerima siapa saja, mensyukuri siapa saja, karena perjumpaan kita tidak pernah kebetulan. Semuanya menjadi sebuah cermin yang mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mempertemukan orang-orang yang membuat kita merasa tidak sendirian. Maka mari kita terus hidup dalam keterbukaan dan berani untuk menyambut siapa saja sebagaimana menyambut Tuhan sendiri yang hadir
dan berkarya lewat pribadi-pribadi yang kita temui dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan Anda juga yang mempunyai kerinduan untuk berziarah, berjalan kaki Camino menuju makam Rasul Besar Santo Yakobus. Kerinduan Anda dikabulkan oleh Tuhan dan Anda menikmati betapa menakjubkan perjalanan Camino ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.